menopangnya dan menggerakkannya untuk mencapai maksud dan tujuan Tuhan di dalam seluruh proses yang terjadi di dalam dunia ini, dan akhirnya menggenapkannya sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menopang kehidupan kami melewati badai dan topan yang ada di dalam kehidupan ini. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau terus pegang hidup kami Tuhan. Engkau tuntun langkah kami. Engkau kuatkan kaki kami untuk berjejak di tengah-tengah badai yang ada. Dan Tuhan menuntut kami keluar mengatasinya, mencapai kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Dan hari ini kami akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, sampaikanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semuanya. Biar Allah Roh Kudus akan menerjemahkan firman-Mu kepada kami, supaya kami yang mendengarnya sungguh dikuatkan, diteguhkan oleh firman, sehingga firman Tuhan yang hidup ini memberikan kehidupan yang sejati kepada kami, dan setiap kami yang mendengarnya sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Pak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bersyukur lagi hari ini bersama kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk ditamburi oleh benih firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dari Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan 16. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang ke-6. Baik, saudara dapat semuanya? Kalau saudara kita baca secara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Pada waktu yang baik akan gembalakan mereka dari atas gunung-gunung Israel yang tinggi di sebelah tempat penggembalannya. Di sana dapat penggembalaan yang baik, mereka akan membalik dan rumput yang subur di mana-mananya berdasarkan gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan dicari, yang sesat akan bawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Aku akan menambah mereka yang sebagaimana yang seharusnya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan firman ini di bawah satu tema, yaitu Kristus adalah gembala yang setia. Kristus adalah gembala yang setia. Tema ini tentu berbanding terbalik dengan kondisi dunia di mana kita hidup sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita melihat dunia terus bergejolak dengan berbagai hal yang terjadi di dalamnya, dan persoalan yang sedang mendera atau melanda dunia hari-hari ini adalah berkaitan dengan perang yang terjadi di mana-mana. Kita melihat bahwa dunia itu tidak pernah damai. Dunia itu tidak pernah aman. Dan memang dunia bukanlah tempat yang aman bagi kita. Persoalannya adalah karena berhadapan dengan para pemimpin dunia yang tidak takut akan Tuhan. Maka karena mereka tidak takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka tidak menjadi masalah membunuh orang, menghabisi nyawa orang, karena itu merupakan sesuatu hal yang bagi mereka sangat mudah mereka lakukan, gitu ya. Karena itu kita melihat bagaimana perang itu
dampaknya sungguh luar biasa. Persoalannya bukan masalah kerugian secara material saja, tetapi yang paling utama, yang paling menyedihkan itu adalah kematian banyak orang-orang yang tidak bersalah, yang disebabkan oleh karena ambisi dari para pemimpin dunia yang saling berlomba dan saling merasa bahwa mereka adalah yang paling hebat dibandingkan yang lain, sehingga akhirnya menimbulkan kekacauan demi kekacauan dan pergolakan yang tidak ada hasilnya. Nah, tentu hal ini berbanding terbalik dengan Yesus sebagai gembala yang setia. Karena sebagai gembala yang setia, dia adalah gembala yang baik, yang mengasihi domba-dombanya, yang peduli kepada domba-dombanya, yang tidak pernah mempunyai hati untuk kemudian membuat domba-domba itu hidup menderita. Karena sebagai seorang gembala yang memimpin dan menggembalakan domba itu, Yesus sebagai gembala yang baik dan setia menggembalakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, latar belakang ataupun konteks dari firman Tuhan ini adalah Tuhan sedang mengecam gembala-gembala Israel yang tidak bertanggung jawab terhadap domba-domba Allah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan sedang mengecam para pemimpin yang disebut dengan nama gembala itu karena mereka adalah gembala yang jahat, yang tidak peduli, yang tidak punya hati kasih untuk memperhatikan dan membuat kehidupan domba-domba Allah itu hidup dalam keadaan yang baik. Maka kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang kalau kita mengikuti pembacaan Alkitab kita selama beberapa waktu ini, kita membaca di dalam surat 1-2 Raja-Raja. Di situ bagaimana kita melihat para pemimpin dari umat Tuhan pada waktu itu, mereka semuanya hampir adalah orang-orang yang hidup jahat di mata Tuhan, kata firman Tuhan, begitu ya. Mereka tidak takut akan Tuhan. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau kita baca di dalam 1-2 Raja-Raja itu, pola yang sama dari bagian firman Tuhan itu selalu ada pernyataan yang mirip. Yaitu apa? Raja ini dia hidup jahat di mata Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan. Maka karena itu mereka membuat umat Tuhan jatuh dalam dosa bersama dengan dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu. Dan saya pikir bahwa sedikit banyak persoalan ini juga adalah persoalan yang bisa terjadi di dalam konteks kita sebagai gereja Tuhan yang hidup pada zaman ini. Karena itu menjadi sesuatu hal yang serius untuk kita perhatikan bersama, supaya kita sebagai umat Allah tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak jatuh kepada dosa yang sama, tapi kita bisa belajar ya dan memperhatikan dengan baik apa yang sudah terjadi pada masa yang lampau yang dinyatakan, dicatat di dalam firman Tuhan untuk menjadi pembelajaran yang baik bagi kita yang hidup pada masa kini, sehingga sebagai umat Allah kita akhirnya dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Allah di dalam hidup kita sebagai umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang pertama yang mau kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah, siapa itu gembala-gembala yang dikecam oleh Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini? Siapa mereka, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kalau kita perhatikan kembali dalam kitab 1-2 Raja-Raja, yaitu adalah para raja yang menjadi pemimpin atas umat Tuhan pada waktu itu. Mereka yang dipilih dan ditunjuk oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi di dalam kenyataannya kita melihat semua raja yang memerintah atas kerajaan Israel yang ada di utara, firman Tuhan katakan bahwa mereka semua tidak ada satupun yang hidup benar. Mereka semua hidup jahat dan jatuh ke dalam berbagai dosa yang pada akhirnya membuat umat Tuhan juga ikut berdosa.
bersama dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Di kerajaan Yehuda di bagian selatan, sebagai garis keturunan dari Daud, kita melihat bahwa ada beberapa raja yang ikut teladan dari nenek moyang mereka, yaitu Daud, menjadi raja yang baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi ada minusnya. Minusnya apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, diulang dalam setiap riwayat hidup dari raja-raja Yehuda adalah apa? Mereka hidup benar di hadapan Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi mereka tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, sehingga bangsa itu masih menyembah di bukit-bukit pengorbanan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dampaknya apa? Kalau kita perhatikan, dampaknya sangat serius sekali, karena dosa raja yang tidak memimpin umat itu dalam hidup yang benar, maka akibatnya membuat Tuhan akhirnya membuang mereka, mengizinkan bangsa lain untuk menjajah mereka, dan akhirnya membawa mereka masuk ke dalam pembuangan. Israel bagian utara dibuang oleh Tuhan sekitar tahun 786 sebelum Masehi. Ditaklukkan oleh Asyur, dan semua 10 suku, 9,5 suku yang ada di bagian utara diangkut ke dalam pembuangan ke Asyur. 100 tahun kemudian akhirnya kerajaan di bagian selatan juga karena dosa para rajanya akhirnya ditawan dan dibuang ke dalam pembuangan ke Babel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa ternyata dosa yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu punya dampak yang serius kepada kehidupan dan keberlangsungan umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu. Kemudian yang kedua, yang dimasukkan dengan gembala Israel pada waktu itu siapa? Yang dimasukkan dengan gembala Israel pada waktu itu adalah para nabi, para imam yang seharusnya menjadi pemimpin rohani yang menggembalakan umat Tuhan pada waktu itu. Tapi kita melihat bagaimana banyak sekali nabi-nabi Tuhan yang katanya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Allah, memberitakan firman. Kita melihat bagaimana mereka adalah nabi-nabi palsu yang memberitakan kepalsuan dari firman yang tidak berasal dari Tuhan, tapi berasal dari diri mereka sendiri. Tapi mereka katakan bahwa mereka menerima firman itu dari Tuhan, dan dengan firman yang palsu itu mereka menyesatkan umat Tuhan, dan akhirnya membuat umat itu tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dosa yang sama membuat kerohanian umat Tuhan semakin merosot, dan akhirnya mereka bukan hanya karena dosa raja membuat mereka jatuh dalam penyembahan berhala, mereka kawin campur dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Mereka melakukan berbagai dosa, tapi karena dosa dari para imam yang tidak memberitakan firman, yang tidak mengajarkan firman yang benar, akibatnya apa? Umat Tuhan akhirnya rohaninya semakin merosot dan membuat mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Dan itu yang membuat mereka akhirnya dibuang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, kita mau aplikasikan ke dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan pada masa kini. Pertanyaan yang sama penting sekali untuk kita tanyakan, berkaitan dengan siapa yang dimasukkan dengan gembala-gembala yang jahat, yang tidak bertanggung jawab itu, yang dikecam oleh Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama sekali ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini berbicara menunjuk kepada saya. Kenapa? Karena saya adalah gembala, pelayan Tuhan sebagai pendeta jemaat. Maka ketika saya merenungkan, membaca, merenungkan firman ini, maka Tuhan langsung berkata, menunjuk kepada saya, dan saya hanya bisa berkata, Tuhan, itu aku. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan, sebagai manusia kadang saya juga penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Banyak kekurangan di sana sini yang kadang tanpa sadar itu membuat saya tidak fokus kepada pelayanan penggembalaan dan tidak bertanggung jawab terhadap penggembalaan itu. Maka ketika saya merenungkan, mempersiapkan khotbah ini, dengan rendah hati saya belajar untuk berkata, Tuhan ampuni saya. Itu saya. Karena saya sebagai gembala umat Tuhan tidak melakukan dengan benar seperti yang Tuhan mau. Dan hanya bisa berdoa, Tuhan tolonglah kiranya supaya berdiri, berjalan
melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Siapa itu gembala-gembala yang jahat yang tidak bertanggung jawab yang dikecam oleh Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini? Yang kedua, menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja Anugerah Kristus. Sekarang kita ada 5 hamba Tuhan yang melayani bersama di dalam gereja. Maka firman ini juga ditujukan untuk mengevaluasi semua hamba Tuhan yang ada. Baik saya secara pribadi, penginjil Maya, penginjil Yohanes, penginjil Stella, penginjil Reni, semua ini adalah firman yang berbicara kepada kami sebagai hamba Tuhan untuk menunjukkan kepada kami mana yang harus dibenarkan, yang harus dibenari, mana yang harus dievaluasi dari kami, dan untuk membawa kami kepada pelayanan yang benar, kepada pekerjaan yang benar, yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam panggilan dan pemilihan Tuhan atas kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai hamba Allah dengan rendah hati harus belajar berkata, Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik, supaya menjadi gembala yang bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Allah yang dipercayakan di tengah-tengah umat gereja Anugerah Kristus. Yang ketiga, Bapak Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya ketika firman ini disampaikan, siapa itu gembala-gembala yang jahat dan tidak bertanggung jawab? Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam gereja tidak hanya ada pendeta, hamba Tuhan, tetapi di dalamnya juga ada penatua dan diaken yang dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan penggembalaan kepada jemaat Tuhan. Penatua bertanggung jawab untuk menggembalakan umat Tuhan. Diaken bertanggung jawab untuk menggembalakan umat Tuhan di dalam pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan sosial yang diwajibkan, yang diserahkan kepada diaken sebagai pelayan Tuhan. Maka tentu firman ini juga menunjuk kepada kita semua yang ditunjuk, dipilih untuk melayani Tuhan di dalam kemajelisan. Maka evaluasi bagi kita adalah apakah kita sebagai gembala sudah mengerjakan panggilan itu di dalam kebenaran dan tanggung jawab seperti yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lalu selanjutnya adalah firman ini juga ditujukan kepada bukan hanya hamba Tuhan, majelis jemaat, tapi juga kepada semua pengurus di dalam bidang pelayanan dan komisi yang ada. Jadi semua dapat bagian, ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka sebagai pengurus dalam komisi bidang pelayanan, kita juga harus bertanya, mengevaluasi diri kita berdasarkan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan memilih saya, mempercayakan kepada saya untuk melayani dalam bidang pelayanan yang harus saya kerjakan, maka pertanyaannya, aku sudah bertanggung jawab enggak? Mengerjakannya dengan sepenuh hati enggak? Dengan sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan yang telah memilih dan mempercayakan aku untuk melayani sebagai pengurus di dalam komisi dalam bidang-bidang pelayanan. Tetapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, kita semua yang sekarang duduk dalam kepemimpinan dalam gereja. Tapi kita yang belum duduk, kita semua adalah calon-calon pemimpin yang nanti akan juga mengambil bagian di dalam pelayanan dalam gereja. Karena apa? Karena setiap orang ada masanya, ada generasinya, ada waktunya sendiri-sendiri. Sekarang yang menjadi gembala di gereja Anugerah Kristus adalah saya. Tapi kalau sudah sampai waktunya untuk turun pensiun, bagaimana? Ya harus siap untuk lepas, menyerahkan estafet pelayanan kepada generasi selanjutnya untuk melanjutkan pelayanan yang ada. Tapi kemudian ketika sudah pensiun, lalu kemudian bagaimana? Berhenti melayani? Tidak lagi melayani? Tidak. Harus tetap melayani. Demikian juga dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu doa saya kepada Tuhan hanya satu, berkaitan dengan pelayanan, masa pelayanan. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya melayani, Tuhan sudah panggil saya untuk melayani sampai dengan hari ini, maka kerinduan saya adalah saya mau melayani Tuhan sampai usia saya tua. Maka beri umur panjang kepada saya.
Tapi bukan itu yang saya minta kepada Tuhan. Saya katakan beri umur panjang kepada saya Tuhan, tapi juga beri kesehatan kepada saya, supaya saya tetap kuat dan terus melayani Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan panggil. Karena kalau hanya umur panjang, tapi terbaring di tempat tidur, tidak ada gunanya kan, Bapak Ibu ya. Jadi umur panjang dan sehat sehingga terus melayani sampai akhir. Tapi kalau Tuhan pandang, tidak ada umur panjang untukmu. Saya siap juga. Kapanpun Tuhan, yang penting saya tetap dalam pelayanan dan bisa mengakhiri pelayanan dengan baik sampai kepada akhir, finishing well. Itu adalah doa saya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagi kita semua jemaat Gereja Anugerah Kristus, firman ini bukan hanya ditujukan kepada para pemimpin yang ada di dalam gereja saat ini, tapi kepada kita semua. Karena kitalah yang nanti akan meneruskan pelayanan Tuhan dalam gereja ini. Karena kita yang akan mengambil bagian kita di dalam waktunya Tuhan untuk mengerjakan panggilan Allah bagi kita semua. Maka saat ini mungkin kita berkata, aku belum sampai ke sana. Aku belum ditunjuk. Aku belum sampai pada waktunya, betul. Tapi kita tidak boleh abai. Karena apa? Karena sebelum waktunya tiba, kita harus tetap mengarahkan diri kepada panggilan itu, kepada pelayanan itu. Maka sekarang adalah waktunya bagi kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, memperlengkapi diri kita, supaya ketika waktunya tiba, kita siap dan kita dapat mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita untuk mengajak kita memikirkan dengan serius panggilan Tuhan kepada kita semuanya. Karena kita adalah gembala-gembala yang dipercayakan menggembalakan domba-domba Allah yang ada di dalam gereja Anugerah Kristus. Dan kita juga adalah calon-calon gembala yang nanti yang sudah ditunjuk oleh Tuhan dan yang akan dipercayakan untuk mengerjakan pelayanan ini. Maka kalau waktunya tiba, biarlah kiranya masing-masing kita siap untuk mengemban tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian yang pertama ini mengingatkan kepada kita untuk memikirkan dengan sungguh kepada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bersama. Karena kalau Tuhan berkata ada gembala yang tidak bertanggung jawab, ada gembala yang jahat, yang mengabaikan pelayanan mereka, penggembalaan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan dibuang oleh Tuhan, dicampakkan oleh Tuhan, karena mereka tidak mengerjakannya dengan sungguh, tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk tanggung jawab itu, maka mereka dibuang oleh Tuhan. Tapi kiranya kita tidak masuk dalam kategori orang yang seperti itu, karena kita adalah orang-orang yang sungguh mempersiapkan diri dengan baik dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara kasih Tuhan, karena para gembala itu tidak melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, maka Tuhan berkata apa? Karena mereka mengabaikan tanggung jawab pelayanan mereka kepada domba-dombaku, maka sekarang aku mengambil alih tugas tanggung jawab itu. Dan aku mengerjakannya dengan tanganku sendiri. Aku akan menggembalakan mereka dan membawa mereka masuk ke tanah yang sudah dipersiapkan bagi mereka untuk mereka tinggal di situ. Supaya mereka boleh menikmati padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan mereka akan kugembalakan dengan baik. Wah, ini Bapak Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 23 yang kita baca bersama tadi, ini kembali ditulangi oleh Tuhan di dalam firman-Nya kepada Nabi Yehezkiel. Maka di dalam ayat ke-14 di situ katakan dalam firman Tuhan, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sanalah di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan, Yesus sebagai gembala yang setia mengerjakan pelayanannya di dalam kesungguhan, di dalam ketaatan
kepada kehendak Bapaknya. Maka dalam hal ini, kalau kita membandingkan itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus dengan jelas menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dia berkata, "Akulah gembala yang baik." Maka dari bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan menunjuk kepada kita Yesus sebagai gembala yang setia, gembala yang baik yang menggembalakan domba-dombanya. Maka tentu ini menjadi satu contoh bagi kita, menjadi satu teladan bagi kita yang dipercayakan untuk melayani, untuk menggembalakan domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Karena itu nilainya hanya ada satu, yaitu menggembalakan dengan setia, dengan baik domba Allah yang dipercayakan kepada setiap kita. Kalau kita masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu, nilai yang dikenakan kepada 3 hamba. 2 hamba yang pertama, yaitu dikenakan apa? Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Sedangkan hamba yang ketiga disebut dengan apa? Hai engkau hamba yang malas dan jahat. Itu cuma ada 2 nilai itu saja yang dikenakan kepada seorang pelayan Tuhan, seorang yang dipercaya Tuhan untuk mengerjakan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Maka menjadi perenungan bagi kita adalah kita ada di posisi yang mana? Kalau gelar itu atau sebutan itu dikenakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Anugerah Kristus, kita akan menerima sebutan yang mana? Gembala yang malas, yang jahat, atau kita akan menerima sebutan engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, yang menjadi contoh, yang kita teladani dalam kehidupan kita, maka tentu nilainya adalah yang pertama, yaitu gembala hamba yang baik dan setia. Itu adalah nilai yang menjadi ukuran yang harus kita kenakan kepada diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagi kita semua, ini menjadi sesuatu yang Tuhan mau kita pikirkan, kita renungkan dengan sungguh. Baik untuk kita yang sekarang ada di dalam jabatan dalam tanda kutip pelayanan sekarang ini. Biarlah kita menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang baik dan setia, yang bertanggung jawab mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita. Dan bagi kita yang mungkin sekarang belum, nanti ada waktunya. Dan ketika waktu tiba, biarlah kita juga boleh dalam sebutan yang sama, dalam sikap yang sama, bahwa kita mau menjadi hamba yang baik dan setia, yang melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan setia. Sehingga nilai ini yang kita perjuangkan, terus kita perjuangkan, kita kenakan kepada diri kita, hamba yang baik dan setia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai gembala yang setia, kita memperhatikan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyebut dirinya akulah gembala yang baik. Dia tidak hanya mengenakan gelar akulah gembala yang baik, tapi dia menunjukkan hal itu di dalam karyanya, di dalam pekerjaannya, menyatakan itu di dalam perbuatannya, menunjukkan bahwa dia betul adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Maka Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 10 apa? Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia bukan cuma sekedar ngomong pada waktu itu, tapi betul dia buktikan di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu kita semua yang digembalakannya. Dia mati untuk kita. Dia menebus kita dengan karyanya di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita semua. Sehingga kita yang adalah domba-dombanya diselamatkan dan diberikan kehidupan yang dijamin oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah contoh teladan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar dari Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Belajarlah di dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Jadilah hamba yang baik dan setia, yang dengan taat melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena kalau kita bisa melayani, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, itu bukan kewajiban,
Ingat ya, kalau kita bisa melayani itu bukan kewajiban. Kalau kita dipilih dan dipanggil untuk melayani, itu adalah hak istimewa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena siapa saya dan Bapak Ibu Saudara? Siapa kita sehingga kita layak untuk kemudian dipanggil dan dipilih untuk melayani? Kita bukan orang yang pantas di hadapan Tuhan. Karena kalau kita kalau Allah memperhitungkan diri kita, sesungguhnya kita tidak layak untuk pekerjaan itu. Maka kalau Tuhan mau pilih Bapak Ibu Saudara dan saya, Dia panggil kita bahwa masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ingatlah itu, pandanglah itu, dan peganglah itu sebagai apa? Hak istimewa. Hak istimewa. Sesuatu yang mulia, yang berharga, yang diberi Tuhan kepada kita. Maka terimalah, pegang itu dengan sungguh dalam hidupmu dan saya. Lakukanlah dengan baik dan setia. Dan ingatlah firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata apa? Apapun juga yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melayani, bukan melayani manusia. Walaupun kita bekerja bersama dengan manusia, kita melakukannya untuk orang-orang yang kelihatan di depan kita, yaitu saudara-saudara seiman kita yang bersama-sama dengan kita. Tapi sesungguhnya yang sedang kita layani bukan manusia saja, tapi lebih dari itu adalah kita sedang melayani Tuhan. Maka kita ingat Tuhan Yesus katakan apa? Kepada ada orang yang bertanya kepada Yesus, aku sudah melakukan banyak hal untuk Engkau Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tak kenal kamu. Karena apa? Karena kamu tidak melakukan kehendak-Ku. Orang itu bertanya, bagaimana Tuhan aku melakukan kehendak-Mu? Tuhan katakan, kalau engkau tidak melakukannya untuk salah satu di antara saudara-saudaraku yang lemah ini, engkau tidak melakukannya untukku. Karena ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau tidak datang menjenguk aku. Ketika aku dalam kelaparan, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku sedang tidak punya pakaian, engkau tidak datang memberi aku pakaian. Tapi kepada yang lain Tuhan katakan, engkau adalah hamba yang baik karena engkau sudah melakukannya untuk aku. Orang itu bertanya, di mana Tuhan, kapan kami melakukannya untuk engkau? Tuhan katakan, ketika engkau memberi dan melakukan sesuatu untuk saudaraku yang lemah ini, sesungguhnya engkau telah melakukannya untuk aku. Karena ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku kelaparan, engkau beri aku makan. Ketika aku dalam ketelanjangan, engkau beri aku pakaian. Aku dalam penjara, engkau kunjungi aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ingatlah bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini dalam hidup kita. Lihatlah itu sebagai sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukan dengan sukacita, dengan sungguh. Maka jangan bersungut ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani. Jangan merasa itu sebagai beban yang membuat hidup kita berat ketika kita melayani Tuhan. Jangan merasa itu sebagai sesuatu yang membuat kita terikat dan tidak bisa bebas melakukan apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita. Karena ingatlah bahwa kalau Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara dan saya melayani, ingatlah itu, sekali lagi itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu melebihi apapun yang ada dalam hidup kita. Karena tidak ada yang mulia dan berharga selain melayani Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 16, mari kita perhatikan ayat 16. Di sana dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Di situ Bapak Ibu Saudara perhatikan bagian terakhir itu, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Itu ada salah terjemahan dalam teks Indonesianya. Dalam bahasa aslinya juga dalam terjemahan yang lain, dalam versi bahasa Inggris dan terjemahan Indonesia yang lainnya, di situ bukan menggunakan, bukan diterjemahkan dengan kulindungi, tapi kubinasakan. Oh, ini sesuatu yang apa ya?
menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau betul itu adalah teks aslinya, kenapa yang gemuk sehat dibinasakan? Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan itu tidak adil, membeda-bedakan? Bukan. Sebagai gembala yang baik dan setia, dia adalah gembala yang adil, dan dia tidak pernah membedakan yang satu dari yang lainnya. Tapi kenapa di dalam teks firman Tuhan ini dikatakan yang gemuk, yang sehat akan kubinasakan? Bapak Ibu Saudara, saya berikan satu analogi. Saya bertanya kepada kita, kalau di rumah kita pelihara ayam, kambing atau apalah, sapi gitu ya, atau apa. Waktu kita mau potong, kita akan cari yang mana? Yang gemuk, sehat, atau yang kurus tinggal tulang? Yang mana kita akan cari, Bapak Ibu? Yang mana akan kita pilih untuk kita potong? Mungkin ada yang bilang, oh yang kurus saja lah, kasihan. Gitu ya. Oke, landasannya karena apa? Karena kasihan. Tapi kalau kita mau makan itu, kita mau potong untuk kita makan, kita pilih yang mana? Tentu yang apa? Yang gemuk, yang sehat, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang tentunya gemuk sehat. Pertanyaannya, kenapa itu? Kenapa Tuhan kaitkan hal itu dengan konteks ini, Bapak Ibu Saudara? Karena begini, hewan peliharaan kita yang gemuk dan sehat itu biasanya bagaimana perilakunya? Saya ingat dulu waktu saya sebelum renovasi kan ada akuarium di rumah gitu ya. Saya pelihara beberapa ikan mas koki gitu ya. Saya beli ukurannya sama, Bapak Ibu Saudara. Dari kecil ukurannya sama, tapi berapa bulan saya pelihara, saya lihat ukurannya berbeda. Ada yang lebih besar, ada yang tidak terlalu besar. Ukurannya pertamanya tidak terlalu banyak. Kenapa bisa begitu? Kuat makan, yang cuma besar itu, badan itu kuat makan gitu ya. Dia banyak makan. Kenapa? Karena kalau saya lihat ketika saya kasih makanan ikan di dalam akuarium itu, yang gemuk ini langsung duluan dia, sebentar dah habis gitu ya. Sementara yang lain itu agak kurus itu agak belakangan, lambat dia jalannya. Tapi waktu dia naik ke atas sudah habis. Dimakan sama teman yang gemuk itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini gambaran bagi kita. Kenapa Tuhan pakai ungkapan ini, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sedang menunjuk kepada pemimpin-pemimpin umat itu yang sedang fokus kepada kepentingan mereka, egois, tidak peduli kepada orang yang mereka pimpin, kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, hanya peduli kepada diri mereka sendiri, sehingga membuat mereka gemuk. Maka kalau kita baca di dalam kitab Amos, itu jelas sekali Tuhan pakai gambaran itu tentang pemimpin-pemimpin yang menggemukkan dirinya dengan lemak-lemak yang terbaik, sedangkan rakyatnya sengsara, ditindas oleh mereka dan diperlakukan dengan tidak adil. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang gambaran ini, Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa orang yang gemuk dan sehat yang ada di dalam gereja itu siapa? Jawabannya adalah mereka yang menutup hatinya, yang tidak mau peduli kepada Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Fokusnya adalah dirinya sendiri. Fokusnya adalah kepentingannya sendiri. Fokusnya, nilainya adalah aku, dan aku. Maka Tuhan katakan orang seperti ini tidak layak bagi kerajaan Allah. Orang seperti ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Maka menjadi satu teguran yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat gereja Anugerah Kristus, mari belajar untuk menaruh hatimu, pikiranmu, hidupmu, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi belajarlah untuk menaruh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan bersama. Karena Tuhan berkata, yang gemuk, yang sehat akan kubinasakan. I will destroy. Aku akan menghancurkan. Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang tamak, yang rakus, yang hanya peduli kepada diri sendiri. Maka, yuk bertanya kepada diri kita masing-masing hari ini, kepada Tuhan dan kepada diri kita. Apakah di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya ada hati
yang mengasihi Tuhan, yang cinta kepada pekerjaan Tuhan, cinta kepada rumah Tuhan ini, cinta kepada apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita kerjakan, lalu kita lakukan dengan bertanggung jawab dengan sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan masuk dalam kelompok itu yang gemuk dan sehat, ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh peduli kepada pekerjaan Tuhan, mencintai pelayanan, dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Hari ini kita akan mengadakan raker bersama. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo, mungkin kita sibuk dengan segala urusan dan kepentingan kita hari ini, tapi Tuhan taruh pelayanan Tuhan juga dalam hati kita. Maka berilah waktumu, beri waktumu, beri hidupmu untuk bersama-sama duduk dalam sidang Allah, dalam gereja anugerah Kristus, untuk memikirkan, menggumulkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kehadiran kita penting. Jangan pikir kalau saya nggak hadir tidak apa-apa, pelayanan Tuhan masih berjalan. Bukan. Kita harus tanamkan di dalam diri kita, aku sebagai pelayan Tuhan, baik aku sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, diaken, pengurus dalam komisi bidang pelayanan, kehadiranku di sini penting. Karena apa yang aku pikirkan hari ini dalam sidang raya gereja Tuhan, itu akan menunjuk dan mengarahkan gereja Tuhan ke depan kepada pelayanan yang lebih maju dan berkembang. Maka sebaliknya, kalau aku tidak hadir hari ini, artinya kita sedang menutup kesempatan bagi gereja kita untuk maju dan berkembang. Maka jangan ada alasan apapun, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan ada alasan apapun. Hari ini pakai waktu yang ada Tuhan beri, datang di sini, duduk di sini, bersama-sama, pikirkanlah, gumulkanlah. Ayo kita merenung bersama, berbicara bersama, untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang berdampak untuk kemajuan dan perkembangan gereja anugerah Kristus. Karena inilah kehendak Tuhan bagi kita, menjadi hamba yang baik dan setia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita meresponi firman Tuhan. Saya mau mengajak kita bersama untuk menyanyikan lagu pujian. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala, kata Daud, takkan kekurangan. Betul, kalau Tuhan jadi gembala kita, Dia adalah gembala yang setia, yang baik, yang mengasihi kita, maka kita pasti tidak akan kekurangan. Karena Dia memperhatikan hidup kita, Dia peduli kepada kita. Biarlah kita juga belajar mencontoh dari Tuhan kita, menjadi gembala-gembala yang baik untuk pekerjaan pelayanan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memelihara aku di padang yang berumput hijau.
kita renungkan, kita pikirkan dengan serius firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Karena firman Tuhan mau mengarahkan kita kepada hati Allah yang mau Dia taruh di dalam diri kita masing-masing untuk kita simpan. Di dalam hati yang paling dalam kita pikirkan dengan sungguh dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini hal-hal apa yang sedang membuat kita takut dan khawatir akan hidup kita, sehingga kemudian semua itu membuat kita berpikir untuk tidak melayani Tuhan dengan serius dalam hidup ini. Hari-hari ini hal-hal apa yang sedang menyita perhatian dan fokus kita, yang membuat kita akhirnya berpikir untuk meninggalkan pelayanan dan tidak lagi menaruh perhatian kepada hati Tuhan untuk kita melayani bersama. Hal-hal apa yang sedang membuat kita takut dan gelisah, seolah-olah kalau kita tidak fokus kepada kekhawatiran dan ketakutan itu, maka tidak ada jaminan bagi kita. Sehingga akhirnya kita mengambil keputusan, lebih baik aku menyibukkan diri dengan kepentinganku pribadi dan tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Dia peduli, Dia memperhatikan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia mengerti setiap kita. Dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Karena itu Dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Karena kuk yang kupasang itu adalah ringan dan bebanku pun ringan. Tuhan mau agar kita tetap ada di dalam jalan Tuhan, di dalam panggilan Tuhan, dengan setia melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bersama. Memang setiap orang punya pergumulan sendiri-sendiri. Dan pergumulan itu ada dalam tangan Tuhan. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Dan bukankah Dia sudah berjanji kepada kita, "Aku akan menolongmu dan memberikan jalan keluar kepadamu untuk setiap persoalan hidupmu." Tapi engkau gembalakanlah domba-domba. Fokuslah kepada panggilan itu. Kerjakan dengan sungguh. Maka selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Karena itu jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Percaya kepada Tuhan dan tetaplah di dalam panggilan itu. Lakukan dengan sungguh. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang setia, yang bertekun di dalam mencarinya. Karena Dia sesuai dengan janjinya pasti akan pelihara kita semua. Maka jangan takut dan gelisah. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan dan berilah hidupmu untuk dipakai Tuhan melayaninya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah kami diarahkan kembali kepada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kami tidak lagi mempergunakan hidup ini hanya untuk satu sisi dari diri kami, tapi juga belajar untuk berserah kepada Tuhan, mempersembahkan diri untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kau tahu pergumulan kami masing-masing, tapi di atas pergumulan itu ada Tuhan yang berkuasa melebihi segala sesuatunya. Dan itu jaminan yang Tuhan beri bagi kami. Ajar kami terus setia, Tuhan, terus setia melakukan apa yang harus kami lakukan, dengan tidak dipusingkan oleh berbagai hal yang ada di sekeliling kami. Karena fokus kami adalah kepada Tuhan yang sudah memanggil, yang mempercayakan pelayanan kepada kami, yaitu Tuhan yang menjadi gembala yang baik dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu, tolong kami melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan kembali.
hambanya yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Baik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Wanita. Untuk setiap ibu-ibu boleh undang ke depan, kita akan menyanyi bersama. Pujian sungguh menguatkan setiap kita. Bagaimana kita hidup jangan menyerah. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita boleh mempersiapkan kantong persembahan kita. Tuhan berjanji saat kita setia, maka Dia akan memberkati kita dan melimpahi kita anugerah dan sukacita yang sempurna. Mari kita mengangkat pujian ini. Kita boleh nyanyi sambil bertepuk tangan. Setiamu
Haleluya, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh datang beribadah ke rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini boleh memuji, menyembah kepada-Mu ya Tuhan, dan juga boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini yang selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami setiap kami harus melayani Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk kami selalu senantiasa setia kepada Tuhan dan selalu melayani Tuhan. Semuanya hanya untuk kehormat dan kemuliaan Tuhan. Dan Engkau adalah gembala yang baik bagi kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan, rendahkan hati kami Tuhan, untuk mau selalu dibentuk oleh Tuhan, untuk mau selalu dipakai oleh Tuhan, semakin luar biasa di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Dan boleh banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Musa Daniel Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan lebih heran lagi Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kesehatan bagi hamba-Mu juga, semua juga keluarganya Tuhan. Biarlah keluarga ini selalu melayani Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada hari ini juga membawa sedikit persembahan bagi Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini untuk melayani memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan untuk 1 minggu ke depan Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami senantiasa di dalam setiap jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami orang yang berdosa, ampunilah segala keberdosaan kami ya Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan melihat warta gereja. Jemaat boleh melihatnya di layar dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling dapat menghubungi hamba Tuhan dengan nomor-nomor yang ada di layar. Kemudian untuk yang berulang tahun saya akan bacakan bagi kita. Untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan, 1 minggu ke depan ada Ibu Novianti Aris pada tanggal 27 dan Saudari Richard pada tanggal 29. Untuk yang berulang tahun boleh bangkit berdiri, kita mau naikkan ujian. Selamat ulang tahun. Minta musuh boleh berdoa bagi yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersama dengan Ibu Novi dan juga Ibu Richard bersyukur kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan dari kedua hamba-Mu. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, dalam sukacita mereka, biar Engkau sempurnakan bersama dengan keluarga besar semuanya, sehingga damai Tuhan, sukacita, kebahagiaan dari Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka. Berkati hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, baik dalam setiap pekerjaan mereka, dalam keluarga, dan juga di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Tuhan yang menyertai dan Tuhan menopang, dan kiranya apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, Tuhan yang akan membuat semuanya berhasil dan terus berlipat ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tambahkan iman dalam hati mereka, kesetiaan untuk terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berulang tahun bagi kedua hamba Tuhan. Saya akan bacakan ayat 42 ayat 2 pada bekalnya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya akan bacakan persembahan kita minggu yang kemarin, tanggal 19 November yang diterima gereja sebesar Rp2.300.000 dan untuk Natal sebesar Rp1.626.000 dan untuk talam petutup sebesar Rp410.000. Terima kasih atas persembahan sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada di layar. Bapak Ibu bisa melihat di layar. Kemudian info ibadah doa mengajak seluruh sidang jemaat untuk berdoa bersama di gereja pada setiap hari Kamis pukul 7 malam. Ada begitu banyak program dan rencana kita baik pribadi maupun gereja, mari kita luangkan waktu untuk boleh berdoa bersama. Info rapat kerja majelis dan pengurus komisi. Selesai ibadah siang hari ini akan diadakan rapat kerja antara majelis dan pengurus komisi. Rapat akan dimulai pukul 12 siang, harap diperhatikan dan mari kita dukung di dalam doa. Info untuk Natal, PW kaum bapak maupun lansia, mari hadiri ibadah Natal bersama. Komisi wanita, komisi bapak dan usia indah yang akan diadakan pada tanggal 8 Desember hari Jumat pukul 6 sore. Mari kita dukung dalam doa. Kemudian untuk Natal Pemuda Remaja, kita juga mendukung di dalam doa untuk Natal Komisi Pemuda dan Remaja pada hari Minggu tanggal 10 Desember pukul 6 sore. Kita boleh mengajak anak saudara kita yang masih di SMP hingga kuliah dapat hadir di Natal Pemuda Remaja ini. Kemudian untuk info Natal dan Tahun Baru, Bapak Ibu bisa melihatnya di layar. Selanjutnya untuk Natal Sekolah Minggu, Komisi Sekolah Minggu mengundang semua Bapak Ibu untuk boleh mengajak anak, keponakan, cucu untuk hadir pada perayaan Natal Sekolah Minggu pada hari Minggu tanggal 17 Desember pukul 9 pagi dengan tema Harmony of Christmas dengan pembicara Semu Vera. Dan juga untuk info Natal bakal Postal Betutu, mari kita doakan untuk acara Natal di Postal Betutu yang diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember pukul 2 siang. Dan juga kita terus mendukung dalam rencana pembangunan gedung untuk bakal pos PITA Betutu, biarlah sidang jemaat dapat memberikan persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang diletakkan di dekat tangga. Saya akan bacakan untuk petugas jadwal pelayanan minggu depan tanggal 3 Desember pada ibadah KU yang kedua dengan pengkhotbah Evangelis Maya, liturgis Saudari Vina, doa syafaat Pendeta Daniel Ferry, doa syukur Diaken Putri, singer Diaken Cindra dan Ibu Yuli, tim musik Saudari Clarissa dan Diaken Theo, kolekte yang pertama Ibu Lewa dan Ibu Justina, kolekte yang kedua Ibu Elis dan Ibu Mega, penyambut Diaken Acer, LCD Saudara Nael, persembahan kor dari Komisi Remaja dengan tema Pulihkan dan Teguhkan Kami. Selamat melayani, beri yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian saya akan bacakan untuk pokok doa kita sepanjang 1 minggu ke depan. Kita boleh berdoa dan terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga tahun ini berakhir. Terus berdoa untuk kondisi dunia dan Indonesia, berdoa untuk keamanan selama masa Natal dan juga pemilu yang akan datang. Terus berdoa untuk gereja kita, untuk setiap ibadah, jemaat, hamba Tuhan, majelis, pengurus dan aktivis. Terus berdoa untuk pengurusan izin dan pembangunan gedung bakal pos PI Talang Betutu, dan juga kita berdoa untuk pos yang ada di Lampung. Kita juga terus bawa dalam doa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, penambahan jiwa baru, untuk Natal Komisi Wanita, Bapak dan Usia Indah, juga untuk Natal Pemuda Remaja, Natal Umum Gereja, Natal Sekolah Minggu, dan Natal Talang Betutu. Kita juga terus berdoa untuk jemaat YAKA yang boleh bersedia mempersembahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, juga berdoa untuk finishing renovasi WC dan pastori yang masih berlangsung. Kemudian kita juga berdoa untuk rencana renovasi ruang ibadah, juga berdoa untuk setiap kita boleh setia beribadah dan boleh setia melayani Tuhan. Dan terus kita berdoa untuk setiap keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih boleh percaya kepada Tuhan. Demikianlah warta gereja, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian doxologi. Ketika
jadilah kehendak-Mu di bumi sesuai surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Marilah kita terus bertekun dan semangat melayani Tuhan, mengisi setiap kesempatan yang Tuhan berikan, sampai kita dapat menyelesaikan pertandingan dan perjuangan iman kita dengan baik, dan kita mencapai garis akhir yang sempurna. Mari mengarahkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.